Hanya 2 minggu setelah Ormas FPI dibubarkan, para netizen memiliki permintaan baru. Hashtag bubarkan PDIP. Ya, hashtag ini sempat trending nomor 1 di Indonesia. Banyak netizen yang marah-marah sama partai yang sedang berkuasa di Republik ini. Permintaan itu sangat keras. Mengapa bisa? Langsung aja kita bahas dalam Quick Insight. Teriakan masyarakat untuk pembubaran partai bukanlah hal baru. Sejak terbentuknya sistem demokrasi di Indonesia, setiap partai yang berkuasa ada aja petingginya yang terlibat kasus korupsi. Namun haruskah kita berdamai dengan budaya ini? Mayoritas netizen yang menyebarkan hashtag bubarkan PDIP mengecam perilaku korup beberapa elit PDIP pada tahun 2020, terutama Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial, serta Harun Masiku, mantan calon anggota legislatif PDIP. Seperti yang kita tahu, mantan Menteri Juliari ditangkap KPK pada tanggal 6 Desember 2020 atas kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang bernilai 5,9 triliun rupiah. Sedangkan Harun Masiku yang diduga memberi suap sekitar 850 juta kepada anggota KPU RI agar ia bisa menjadi anggota DPR RI sudah hilang sejak 6 Januari 2020 dan tidak ada kabar lagi hingga hari ini. Dalam minggu penangkapan Juliari, 2 anggota PDIP juga tertangkap kasus korupsi. Di antaranya, Wali Kota Cimahi Ajay Priyatna pada 27 November, serta Bupati Banggai Laut Weni Bukamo pada 3 Desember. Banyak netizen yang menjuluki elit PDIP itu sebagai maling uang negara. Lalu, sebenarnya bisakah sebuah partai dibubarkan karena kadernya berulang kali terlibat korupsi? Coba kita lihat UU nomor 2 tahun 2008 serta UU nomor 2 tahun 2011. Undang-undang ini menetapkan bahwa pembubaran partai hanya bisa dilakukan melalui 2 inisiatif, internal dan eksternal. Internal tentunya merupakan keputusan dari dalam partai. Inisiatif eksternal artinya partai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Lalu, menurut pasal 40 ayat 2 dan ayat 5, partai dapat diberikan sanksi jika melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, membahayakan keutuhan NKRI atau menyebar komunisme. Pembubaran partai sudah pernah dilakukan. Di antaranya, Partai Indonesia Party, Partai Komunis Indonesia, serta Partai Nasional Indonesia yang dianggap berlawanan dengan NKRI. Lalu bisakah korupsi jadi alasan pembubaran partai? Jawabannya, mustahil kalau menjadi inisiatif internal. Faktanya, hampir semua partai sejak era reformasi yang mengikuti pemilu 2004, 2009, dan 2014, petingginya terjerat korupsi. Satu-satunya jalur pembubaran partai karena korupsi ada di tangan MK. Menurut pasal 48 ayat 3, partai yang melanggar peraturan perundang-undangan dapat dibukukan secara sementara. Jika melanggar lagi dalam masa pembekuan, baru bisa dibubarkan. Namun karena ini belum pernah dilakukan, yang belum terjawab adalah bagaimana kalau korupsi itu dilakukan lagi setelah masa pembekuan? Apakah proses hukumnya harus diulang lagi dari awal? Dan juga, dalam undang-undang tentang partai, tidak ada sama sekali kata korupsi untuk membubarkan partai. Namun terlepas dari tuntutan netizen, sebuah survei dari SMRC mencatat elektabilitas PDIP pada Desember 2020 sebanyak 31,3%, yang merupakan 12% lebih tinggi dari 2019. Padahal politikus PDIP sendiri, yaitu Andreas Hugo Pareira, sempat menduga kasus korupsi Juliari dapat berdampak besar pada elektabilitas partai. Di pihak lain, menurut Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati, selalu memberikan arahan kepada kadernya untuk tidak korupsi. Tertib hukum adalah wajib bagi pemerintahan yang bersih. Lalu menurut kamu, apakah partai besar juga harus dihukum jika para petingginya sering terjerat kasus korupsi? Tulis komentarmu di bawah ya.